Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di sini aku membuat pick a card reading ya, seperti biasanya. Temanya adalah apakah dia akan menikahimu ya. So ini mungkin buat yang masih bertanya-tanya ya, dia bakalan menikahi kamu nggak sih gitu ya, dia serius nggak sih gitu ya. Kalau memang ada seseorang yang ingin kamu tanyakan ya, kamu bisa lihat di sini ya. Oke, tapi ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. So aku sih udah siapin 3 file di sini ya. Kartunya sudah aku shuffle tadi sebelumnya. Um, Ya ini fun reading ya, fun reading. Oke, itu aja sih yang mau aku bilang ya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya untuk video aku, biar kamu selalu tahu pas video aku baru diupload. Jangan lupa juga like dan komen gitu ya. Rajin-rajin like dan komen gitu. So oke. Oh ya, untuk kalau kamu pengen private reading atau personal reading dengan aku, kamu bisa cek tata caranya di deskripsi box di bawah video ini ya. Dan untuk timestamp untuk waktu kamu waktu file kamu dibaca itu nanti cek aja di deskripsi box juga ya. So, oke, di sini sudah ada file 1, file 2 dan file 3 ya. Jadi temanya adalah apakah dia akan menikahimu. Jadi mungkin kalau kamu lagi bertanya-tanya ya tentang seseorang gitu, penasaran gitu. Oke, silakan dipilih ya. Dengan intuisi kamu, dengan kata hati kamu, atau mungkin dengan mata kamu. Mungkin kamu perlu mejamin mata dulu ya, memejamkan mata. Nanti pas buka matanya mana yang paling bersinar ya kan. Atau mungkin kamu mau atau dari awal kamu tuh sudah lihat dan kamu udah menentukan pilihan, kayaknya kartu ini yang memanggil-manggil gitu ya. So oke, ya itu temanya adalah apakah dia akan menikahimu ya. Jadi kita lihat. So 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari file 1 ya. Nanti 2 dan 3-nya kalian bisa cek timestampnya di deskripsi box. Oke. Kita mundurin dulu file 2 dan 3. Di sini di file 1 itu ada kartu Temperance ya. Temperance, ketenangan. So kita akan lihat apakah dia akan menikahi kamu ya. Oke. Apakah dia ada rencana untuk menikahi kamu, atau memang dia ada niat untuk menikahi kamu. Apakah iya? Oh, ada kartu The Devil. Oh, ada kartu Ace of Wands. Terjatuh. Oh, ternyata banyak ya. Kita ulang. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Ada kartu King of Cups. Ada kartu King of Pentacles. Wow.
Two of one. Temperance 2 kali ya, keluar kartunya Temperance, ketenangan. Oh, oke. The Sun. Bagus ini, pile 1. Eight of Cups. So, jadi begini ya. Aku melihat sebelumnya mungkin ada ketidakbahagiaan dia dalam hubungan ini ya. Kalau ditanya dia sayang atau tidak, cinta atau tidak, aku rasa iya, karena dia sangat menerima ya, sangat menerima keadaan gitu loh, sangat menerima situasinya bagaimana, dan dia tetap pengen punya niat baik di sini ya, tetap pengen hubungannya itu lebih baik daripada sebelumnya lah ya. Jadi dia berharap walaupun ada situasi mungkin kamu pernah membuat dia atau menyakiti dia atau membuat dia kecewa gitu ya, ada situasi seperti itu, tapi dia tetap berharap sama hubungan ini akan bisa ke lebih baik ya. Dia ingin mencari ketenangan gitu ya, mencari ketenangan. Jadi dia nggak mau terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu ya. Atau bisa jadi juga dia ingin tenang dulu ya. Aku merasa kalau dia memang ingin tenang dulu, ingin memutuskan sesuatu dengan ketenangan, tapi niat dia sudah baik. Aku rasa dia akan memutuskan hal yang baik di sini, yang baik untuk kamu. Kalau kamu mengharapkan dia menikahi kamu, aku rasa itu yang akan jadi planningnya dia gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh sudah loyalitas banget gitu ya, hatinya sudah dia mantapkan ke kamu gitu. Dia juga sudah menerima segala situasinya, menerima apa adanya, sabar juga iya ya. Apapun yang pernah kamu lakukan padanya lah ibaratnya gitu ya, tetap dia pengen punya rencana yang baik untuk hubungan ini. Cuma mungkin dia akan butuh ketenangan dulu ya untuk memutuskan. Dia pengen tahu lebih pasti gitu ya, karena sebenarnya dia lebih takut nih ya, lebih takut kamu ninggalin dia gitu. Dia lebih takut kamu ninggalin dia daripada harus berpisah gitu ya, walaupun ada sesuatu yang terjadi yang mungkin ada agak sedikit mengecewakan dia gitu ya. Sempat dia bingung dengan situasi, sempat ada rasa stagnan di sini, tapi dia mencoba untuk mencari ketenangan untuk memutuskan ini bagaimana. Walaupun aku melihat tetap planning dia arahnya baik, tetap arahnya baik, ingin hubungan ini ke hubungan yang lebih serius. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia akan menikahi kamu, aku rasa iya ya, cuman dia akan butuh ketenangan dulu, karena mungkin ada situasi yang membuat dia harus begitu ya, harus mencari ketenangan dulu gitu loh ya. Atau untuk memutuskan sesuatu hal besar itu kan nggak semudah itu ya gitu loh. Jadi dia pengen ya bukan gini loh, dia pengen hubungan ini bisa juga dijalani dulu ya, tenang dulu, nanti baru dia akan memutuskan bagaimana. Yang pasti sih aku lihat dia memang niatnya bagus gitu loh, sudah bagus niatnya gitu ya. Bahkan dia lebih takut kalau kamu meninggalkan dia atau kamu tidak ada di hidupnya dia. Itu lebih membuat dia takut daripada dia harus memutuskan menikahi kamu gitu ya. Cuma mungkin bisa jadi kalau dia ingin butuh waktu, ya mungkin dia ingin bekerja dulu, atau dia pengen fokus kerja atau karir pekerjaan, keuangan segala macam dulu gitu ya, baru bisa memutuskan oke, kita menikahnya kapan gitu, diputuskan kapan menikahnya gitu ya. Itu sih tapi aku perlu ambil romance angel kayaknya. Coba kita lihat aja ya. Atau bisa jadi ya, dia karena takut ditinggalin sama kamu, dia pengen cepet-cepet menikahi kamu, atau dia cepet-cepet usaha untuk bisa menikahi kamu gitu, bisa juga sih ya.
Atau mungkin kamu terlalu ngeburu-buru dia sehingga dia pengen tenang dulu ya, pengen tenang dulu untuk memutuskan bagaimana ya. Oke. Baru ngomong langsung keluar kartunya. Oke, ini hampir sama ya dengan readingan yang lalu. Apa sih tindakan apa yang akan dia lakukan gitu? Tuh kan, dia tuh memang sudah berniat. Jadi gini, dia tuh memang sudah mantep sama kamu, sudah yakin sama kamu, hatinya juga sudah untuk kamu ditetapkannya gitu ya. Tapi dia pengen fokus dulu sama finance and career. Kayak dia pengen usaha dulu ya, pengen mungkin ngumpulin uang segala macam ya. Dia sudah yakin kok sama kamu karena dia yakin kamu adalah soulmate atau jodohnya dia, dan dia pengen ke arah yang lebih serius atau wedding. Ini udah jelas banget ya. Apakah kalau kamu bertanya-tanya kenapa sih dia ngulur-ngulur waktu, ya dia pengen cari uang dulu atau pengen fokus kerja dulu gitu. Tapi di luar itu semua sebenarnya dia sudah yakin kok sama kamu gitu. Kalau dia ada rasa kecewa atau merasa keterjebakan dengan hubungan ini, mungkin kamu terlalu buru-buru dia, bisa juga ya. Jadinya dia kayak stagnan, bingung harus gimana karena sementara dia sendiri belum siap gitu ya. So oke. Itu sih untuk file 1 ya, atau grup 1. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kamu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. So guys, kita akan lanjut ke file 2 ya. File 2, hai, di sini ada kartu Page of Pentacles ya, Page of Wheel. Oke, di sini bisa kemampuan baru, tawaran pekerjaan, atau berita keuangan juga yang baik juga bisa ya. Oke, kita lihat ya. Apakah dia akan menikahi kamu? Kita akan lihat. Apakah si dia akan menikahi kamu, atau apakah dia berniat ya? Berniat menikahi kamu bisa juga. So, kita lihat. Ada kartu Ten of Sword. Ada kartu Knight of Sword. Two of Cups. Nine of Wands. Katanya Seven of Wands, the Star, King of Cups. The High Priest. Oke. Di sini aku melihat apakah sedang terjadi permasalahan dalam hubungan kalian. Apakah ada situasi lagi putus atau lagi break? Karena aku melihat ada situasi yang lagi nggak komunikasi, atau lagi nggak terhubung, atau lagi marahan bisa juga, atau lagi ribut juga bisa
ya. Jadi aku melihat ada situasi seperti itu yang terjadi. Cuma di luar itu semua dia masih berharap loh untuk bisa bersama kamu, ya. Dia berharap bisa menyatukan hatinya sama kamu gitu, ya. Em, dia saat ini mungkin sedang fokus kerja ya, sedang fokus karir pekerjaan, atau dia pengen kembali ke hubungan sama kamu juga bisa ya. Cuman nggak tahu dia ada suatu beban aja yang dia rasakan ketika ingin kembali kepada kamu, ya. Ada sesuatu mungkin di antara kalian yang terjadi, entah itu mengecewakan dia atau menyakiti dia, bisa juga. So dia masih mencari-cari apa sih, apakah ini harus apakah aku harus kembali lagi, apakah harus menjalaninya lagi gitu. Jadi dia ada situasi yang bertanya-tanya gitu. Cuma kalau ditanya apakah dia cinta atau tidak, aku rasa dia masih cinta ya, kayak gitu. Aku merasa juga dia kedepannya sih akan menerima ya, kayak ada keputusan akhirnya dia menerima hubungan ini, menerima situasi mungkin suatu kesalahan yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya, kayak dia menerima gitu. Dan mungkin kata hatinya ya, dia mengikuti kata hatinya yang memanggil bahwa dia harus kembali kepada kamu gitu ya. So kalau ditanya apakah dia akan menikahi kamu, tunggu ya. Karena yang pasti ini sepertinya sedang ada permasalahan yang terjadi, tapi dia tetap pengen kembali lagi sama kamu, pengen menyatukan hati ya. Ini bisa juga sih dia mau menikahi kamu, bisa juga. Cuma mungkin ada beberapa yang belum ke situ, tapi belum ada niat ke situ, tapi dia pengen balik gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia sudah yakin gitu ya, sudah yakin karena dia mungkin ada momen pencerahan yang dia dapatkan ya, mungkin pada akhirnya dia menemukan keputusan apa yang harus diambil gitu ya. Ternyata dia harus kembali kepadamu, mungkin seperti itu ya. Untuk pile kedua kita lihat sih lebih spesifiknya apakah dia akan oke tuh, dia pengen kembali, give your relationship a chance. Oke. Oke. So di sini aku melihat ya, dia ingin kembali lagi sama kamu. Apakah dia ingin kembali lagi karena anak? Bisa juga karena mungkin kalian punya anak bersama, ya ada situasi anak yang mempengaruhi hubungan ini, atau memang salah satu dari kalian punya anak gitu ya, bisa juga. Aku merasa memang ini hubungan mantan ya, mungkin pernah berakhir terus dia ingin kembali lagi. Jadi kalau ditanya apakah dia ingin menikahimu, aku rasa iya, tapi mungkin ada sebagian yang belum punya rencana ke situ ya, tapi ingin kembali aja dulu gitu ya. Tapi aku merasa juga ada sebagian yang memang dia pengen menikah dengan kamu, atau mungkin menikah lagi atau balik lagi, rujuk ya. Kayak gitu sih yang aku lihat. So oke, itu untuk file kedua ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. Kita akan lanjut ke file ketiga. Oke, file ketiga, di sini ada kartu Three of Cups. Ya, perayaan bisa ini. Perayaan. Reuni. Oke, kita lihat ya. Apakah dia akan menikahi kamu? Jadi apakah dia ada berniat untuk menikahi kamu atau tidak ya?
apa nih yang terjadi di PL ke-3? Kenapa ada perasaan patah hati di sini? Konflik, merasa keterjebakan dalam suatu hubungan, the devil ya. Ada konflik yang terus menerus, hubungan yang stagnan, terjebak, ketidakbahagiaan, merasa ditinggalkan, patah hati. Aku merasa hubungan ini, apakah aku melihat ya di situasi ini sepertinya hubungan yang berhubungan dengan cinta segitiga ya, sepertinya seperti itu. Ada mungkin kamu atau dia nih yang punya orang kedua ya. Kalau ini memang kamu yang punya, aku merasa dia ingin pergi dari hubungan ini, ingin meninggalkan hubungan ini. Dia patah hati, kesedihan, dia merasa ditinggalkan sama kamu, merasa kecewa. Dia pengen keluar dari hubungan ini ya, padahal dia sebelumnya mungkin ada niat baik ya untuk ke hubungan yang lebih baik sama kamu, tapi ternyata situasinya tidak mendukung ya. The Wheel of Fortune, kayak seperti dia itu ditunjukkan ya gimana harusnya dia memutuskan gitu, kemana dia harus melangkah. Jadi dia itu kayak berat sebenarnya, berat melepaskan. Dia masih terkenang-kenang gitu ya, kayak ada kesedihan yang sangat besar terjadi gitu. Apakah ini memang kamu? Bisa juga ya kayak vice versa ya. Jadi sesuaikan saja dengan situasi kamu ya, karena kadang-kadang bisa terbalik gitu. Kalau kamu memang yang telah dikecewakan dia, itu bisa juga gitu loh ya. Di sini ya kekecewaan yang sangat besar gitu loh. Sebenarnya susah untuk ngelepasin kamu ya atau dia. Sangat sedih gitu. Cuma yang terjadi adalah mungkin ada situasi pengkhianatan ya, seperti perselingkuhan gitu ya, kayak ada cinta segitiga gitu, dan dia dengan terpaksa, dengan kesedihan yang mendalam, dia ingin pergi dari hubungan ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia akan menikahimu, ya aku rasa cukup jauh ya, cukup jauh, karena situasinya masih seperti ini. Karena di sini aku melihat juga ya, dia sebenarnya ada planning bagus sama kamu, niatnya bagus awalnya sama kamu, tapi ternyata ini yang terjadi gitu ya. Kita lihat dari Romance Angels-nya. Oh, oke. Oh, bener nih. Siapa nih yang ada new love di antara kamu dan dia? Unrequited love. Oh, nyambung banget ya sama ininya. This could be the one. Oke. So di sini ada salah satu dari kalian yang menemukan cinta baru ya. Cinta segitiga jadinya. Cinta baru, dan ya ada perasaan dari dirinya yang merasa tidak dicintai ya. Cinta yang gak berbalas, kayak mungkin kamu tidak memperdulikan lagi dia lagi, atau dia yang begitu, bisa ya vice versa. Padahal mungkin kamu sudah ya merasa mantep ya sama dia, atau dia merasa tadinya mantep sama kamu, tapi ternyata ini yang terjadi. Ternyata kamu masih bisa suka dengan orang lain gitu ya. Jadi aku merasa ini hubungan yang untuk apakah akan menikah, dia akan menikah dengan kamu, aku rasa cukup jauh, karena situasinya sangat tidak mendukung ya, sangat tidak mendukung, kayak aku merasa akan ada yang meninggalkan dalam hubungan ini gitu ya. So itu sih, semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye.